Poster dan spanduk desakan agar kasus Kanjuruhan diusut tuntas bertebaran. Seperti di kawasan Jalan Raya Kendal Payak Pakisaji hingga Jalan Raya Panarukan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur. Poster yang berisi tuntutan dipasang oleh supporter yang ingin keadilan bagi korban. Desakan untuk pemangku jabatan agar mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan juga banyak terpasang di kawasan Stadion Kanjuruhan. Tuntutan disampaikan melalui spanduk, selebaran, dan coretan di tembok. Tagar usut tuntas tragedi Kanjuruhan juga menggema di lini masa Twitter. Tagar ini telah dicuitkan lebih dari 20.000 akun. Untuk mengawal kasus ini, Aremania juga membuka posko bantuan hukum. Mereka mengancam jika dalam 7 hari tidak ada tersangka, mereka akan menggelar aksi. Utama adalah selama 7 hari jika tidak ada penentuan tersangka, kami akan turun jalan. Dan itu kami hanya mendampingi adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang, termasuk anak-anak saya, datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit, yang perlu pendampingan juga. Diketahui Mabes Polri telah menaikkan status tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam membentuk tim pencari fakta. Presiden memberikan waktu 3 minggu agar tim gabungan pencari fakta mengusut tuntas tragedi berdarah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur 1 Oktober 2022 menyita perhatian dunia. Karena tragedi ini begitu luar biasa menewaskan 133 orang, baik ibu-ibu, anak-anak hingga balita. Bahkan kini masih terdapat ratusan orang yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit di Jawa Timur karena mengalami luka berat dan ringan. Atas kejadian itu, desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule mundur dari kursi Ketua Umum PSSI semakin menguat. Change.org sebagai situs pembuat petisi mencoba mewadahi aspirasi dari masyarakat tersebut. Petisi ini mulai digagas oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat. Saat berita ini dibuat, petisi agar Iriawan mundur dari Ketua PSSI sudah ditandatangani 2.139 orang di dunia maya. Lewat petisi ini, Change.org juga menuliskan artikel panjang yang mengungkapkan jika masyarakat sangat merasakan duka mendalam kepada korban meninggal dunia. Desakan agar Iwan Bule mundur juga ramai di media sosial. Banyak netizen yang menuntut agar Iwan Bule mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan kini mencapai 133 jiwa dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. Jumlah korban meninggal akibat kerusuhan sepak bola saat ini yang terbanyak terjadi di Estadio Nacional di Saser, Lima, Peru. Tragedi itu terjadi pada 24 Mei 1964 dengan menewaskan 328 korban jiwa. Supporter sepak bola gabungan dari Arema, Persib, Persija, Persebaya, Persekap hingga Persekapas menggelar doa di halaman Taman Kota Pasuruan Selasa malam. Kegiatan bertujuan untuk mengenang seluruh korban tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang Sabtu lalu. Para supporter juga membentuk huruf Arema dan cinta dengan menggunakan lilin hingga bunga di tengah halaman. Suasana haru terasa saat seluruh simpatisan supporter membacakan sholawat, doa, hingga nyanyian untuk kepergian seluruh korban. Diketahui 133 orang meninggal usai pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Depan semoga ya supporter Indonesia semakin dewasa, tidak ada yang namanya tujuan antara A dan B, semuanya tetap dari satu nama Indonesia. Ratusan lilin menyala dalam doa bersama yang digelar di alun-alun Cimahi, Jawa Barat. Selain menggelar doa bersama, ratusan bobotoh Persib Bandung juga mengheningkan cipta sebagai bentuk bela sungkawa untuk ratusan korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Mereka berharap tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali. Ikut berbela sungkawa terhadap kawan-kawan Aremania dan Aremanita yang telah meninggalkan kita semua. Ini kekuatan berapa Mas yang diturunkan? Ini kurang lebih di angka 700 orang.
Aksi solidaritas untuk korban tragedi Kanjuruhan juga digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Ribuan supporter dari berbagai klub sepak bola berkumpul untuk menggelar sholat gaib secara berjamaah. Mereka juga menyalakan ribuan lilin sebagai tanda bela sungkawa. Dalam aksi solidaritas yang diprakarsai oleh kelompok supporter PSIM Yogyakarta, mereka juga menggalang donasi kemanusiaan untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Ini kan murni kita untuk rasa empati kita dari Baca Musti dan teman-teman untuk kejadian di Malang kemarin kita sangat berempati karena kita juga punya hubungan baik dengan teman-teman di Malang. Ini hal yang sangat menurut kami sangat memukul kita sebagai sesama supporter. Tragedi Kanjuruhan dijadikan momentum rekonsiliasi antar kelompok supporter untuk sepakat damai dan bersatu demi kemajuan dunia sepak bola tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo Rabu siang mengunjungi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Presiden melihat langsung lokasi insiden maut yang merenggut nyawa ratusan supporter Arema FC. Setelah tragedi yang terjadi 1 Oktober lalu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan mengaudit seluruh bangunan stadion yang ada di Indonesia. Tangga yang curam dan pintu yang tertutup menjadi perhatian Presiden. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Live, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Walaupun saya adalah wakil ketua dalam tim itu, tetapi sama sekali kita tidak menyentuh itu. Karena itu menjadi urusan dari tim. Dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh Polri, juga kita tidak masuk ke wilayah itu. Dan mungkin ada tim-tim lain yang ada di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang kami diskusikan dan menjadi catatan, pertama kita bersepakat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari penyelenggaraan kompetisi
sepak bola nasional, tentu bukan hanya Liga 1, tapi juga Liga 2 dan termasuk Liga 3. Masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta rapat saya kira cukup mewakili situasi yang sedang ada. Dan selanjutnya juga ada satu hal yang penting yang selama ini belum tersentuh secara serius, yakni tentang supporter. Itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya, karena kita tahu bahwa supporter ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu dan sudah ada hak dan kewajibannya, tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supporter, para penonton kita. Maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang kaitan dengan itu untuk melakukan langkah-langkah agar bisa tersosialisasi dan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti selama ini kita saksikan. Dan saya sangat senang sore hari ini saya mendapatkan komitmen dari para supporter, terutama mereka yang selama ini dianggap selalu berlawanan, bahkan dikonotasikan permusuhan, misalnya antara pendukung Persija dan Persib, antara pendukung Persebaya dan Arema. Sore hari ini semua punya tekad bersama untuk memperbaiki ke depannya, dan semua merasa bahwa bagian dari sepak bola. Dan nanti akan saya persilahkan mereka menyampaikan komitmennya untuk sepak bola Indonesia. Selain itu juga kita menyadari bahwa tempat-tempat pertandingan atau stadion-stadion yang digunakan adalah milik dari pemerintah daerah, apakah milik dari kabupaten, kota, atau provinsi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khususnya pada saat beliau di Stadion Kanjuruhan kemarin, kebetulan saya mendampingi, akan dilakukan audit secara menyeluruh terhadap keberadaan stadion-stadion itu yang digunakan oleh klub-klub baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Tapi tentu kita akan prioritaskan yang sekarang ini sedang existing digunakan. Ya, setelah kalau itu semua sudah selesai, baru kita akan perluas kepada yang tidak digunakan. Terutama hal-hal yang sangat serius, yakni tentang pintu keluar dan masuk, kemudian tempat-tempat lain yang perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Di samping itu juga kita tadi membicarakan tentang hal yang sangat dibutuhkan dan urgent adalah SOP penanganan kesehatan yang nanti dikaitkan dengan pengamanan, yang kita sadari bahwa selama ini juga masih menjadi kekurangan kita. Jadi standarnya oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan akan segera, dan itu nanti oleh PSSI akan disosialisasikan. Jadi setiap menyelenggarakan pertandingan harus ada itu, harus ada persyaratan minimum yang disediakan di setiap tempat, sehingga begitu ada insiden penanganannya langsung bisa di tempat dengan apa yang sudah tersedia. Nah, ini segera teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga itu. Kemudian teman-teman juga dari Polri sekarang sedang
diberikan masukan oleh PSSI tentang aturan-aturan, baik aturan FIFA maupun dari PSSI sendiri yang terkait langsung dengan pengamanan. Dan juga hal yang tidak kalah penting, tadi PSSI diminta untuk mensosialisasikan aturan-aturan FIFA dan PSSI itu sendiri kepada Pemda sebagai pemilik stadion atau yang terkait dengan itu, sehingga semua jadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan harus bagaimana. Itu semua akan akan dibuat dan akan disosialisasikan. Dan terakhir, untuk saya kembali ke supporter ini, tentu tidak cukup hanya dengan pertemuan seperti ini. PSSI berjanji akan menghadirkan mereka dengan diperluas, dan sekali lagi kita minta komitmen mereka, sebab jalan dan tidaknya sepak bola Indonesia juga mereka adalah menjadi bagian yang menentukan itu. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, hanya di iNews. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Dalam video amatir ini, sejumlah siswa histeris di tengah banjir yang menggenangi bangunan sekolah mereka. Bagian dalam Madrasah Sanawiyah 19 yang berlokasi di Jalan Pindang Kalijati, Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan ini terendam air setinggi hampir 1 meter. Robohnya tembok di MTS 19 berbarengan dengan guyuran hujan deras di wilayah Jakarta. Informasi sementara, 2 orang meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang roboh. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Helmi Sajangbati di Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selamat sore Helmi.
Bagaimana situasinya saat ini, Helmi? Ya, Davi, suasana di MTS 19 Cilandak, Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan sore ini masih dalam proses penanganan pasca robohnya tembok pembatas antara sekolah dan aliran kali kecil gitu ya, saluran air yang sempat meluap karena tadi diguyur hujan sejak siang. Kalau dari lokasi saya berdiri saat ini, terlihat panjang tembok sekolah, pembatas atau pagar begitu, yang roboh ini panjangnya sekitar 20 sampai 25 meter begitu. Dan ini adalah salah satu ruang kelas dari luar sekolah yang sebenarnya tertutup tembok begitu. Tapi karena temboknya roboh ini, kalau saya bisa mendekat, ini ruang kelasnya cukup berantakan begitu, Davi. Dan sekarang sejumlah atau puluhan begitu petugas gabungan dari kelurahan dan kecamatan Cilandak itu sedang berjibaku. Pertama mungkin kalau saya lihat di sini dari petugas damkar mengerahkan mobil penyedot air begitu, dan petugas dari dinas tata air lainnya dari suku dinas tata air coba mulai merapikan puing-puing begitu, mencari jejak atau mencari titik di mana tembok ini bisa dievakuasi seperti itu. Davi. Baik, Helmi, informasi terakhir yang Anda dapatkan, ada berapa korban di sana? Baik, dari hasil saya tadi coba berkoordinasi dengan pihak kepolisian begitu, dan beberapa warga, juga ada guru. Untuk sementara korban meninggal dunia dari siswi pelajar di MTS 19 ini berjumlah 3. Itu untuk sementara ya, Davi. Oke. Apakah pada saat kejadian ini berlangsung ada aktivitas di dalam MTS? Baik, Davi. Jadi saat kejadian memang sedang aktivitas proses belajar mengajar di MTS 19 ini sedang berlangsung begitu. Dan terlihat kalau dari video amatir yang kemungkinan sekarang beredar luas di masyarakat, memang siswa masih banyak di sekolah. Seperti itu, Davi. Oke, artinya kejadian berlangsung justru saat aktivitas sedang ramai-ramainya di sekolah. Betul sekali, David. Aktivitas baik di ruangan, di selasar sekolah, bahkan di tengah lapangan sekolah terlihat memang beberapa siswa sedang bermain-main, bahkan di tengah genangan air yang sempat merendam bagian pekarangan sekolah, begitu, David. Baik, Helmi, selain korban meninggal dunia, apakah ada korban luka dan dievakuasi kemana? Baik, kalau untuk korban luka, saat ini terakhir saya dapat informasi ada sekitar 19 orang, dan semuanya dievakuasi. Terakhir informasi berada di Rumah Sakit Prikasih, Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Baik, kami melihat di belakang Anda ini petugas masih melakukan aktivitas di sana. Apa yang menjadi fokus petugas pada saat ini? Ya, petugas sedang mencari celah bagaimana bisa mencari sedikit celah ya begitu ya, mencari celah untuk mengevakuasi. Karena lebar tembok saat ini, kalau saya lihat di sini lebar tembok itu sekitar 3 meter begitu ya. Berarti ketinggian tembok pagar sekolah yang roboh ini sekitar 3 meter sampai 4 meter dengan panjang 25 meter begitu, David. Baik, Helmi, apakah letak geografis dari sekolah ini memang berada di cekungan atau di bawah? Karena tadi Anda katakan air berasal dari kali yang tidak jauh dari sana kemudian menimpa tembok sehingga kemudian roboh. Seperti apa sebenarnya? Iya, betul sekali, David. Dari kontur dan lokasi kejadian ini memang sekolah terlihat berada di cekungan begitu ya, di lokasi yang cekungan, sehingga
ketika hujan deras mengguyur kawasan ini dengan cukup lama begitu, ini bisa menyebabkan terjadinya genangan. Oke, baik. Sejak pukul berapa mungkin debit air mulai meninggi di kali yang tidak jauh dari sekolah? Kalau terakhir informasi air mulai naik itu sekitar pukul 4 sore begitu ya, Davi ya. Oke, artinya pada pukul 4 sore air mulai naik kemudian merobohkan tembok di sekolah. Helmi, dari informasi yang Anda dapatkan di sana apakah sudah ada penanganan yang lebih intensif dari petugas di sana? Iya, ini kalau penanganan saya lihat memang sudah cukup banyak petugas gabungan ya. Ada bahkan dari relawan SAR juga ada, dari petugas damkar, kemudian Dinas Tata Air, kepolisian, maupun warga sekitar yang memang berada di sekitar lokasi begitu. Coba untuk membantu mengevakuasi tembok sekolah yang roboh. Kemungkinan setelah melakukan berhasil mengevakuasi tembok ini, petugas akan melakukan pencarian kalau kemungkinan memang masih ada korban begitu. Baik, Helmi, adakah di sekitar Anda yang bisa dimintai keterangan atau memberikan informasi terkait kejadian di sana? Helmi, bisa Anda mendekat? Mungkin ada petugas yang memang saat ini sedang menangani di sana? Kurang jelas, Davi, untuk suara bisa diulang kembali begitu? Baik, Helmi, adakah di dekat Anda petugas yang bisa dimintai keterangan terkait informasi pada saat kejadian saat itu? Oh, bisa. Saya coba untuk mengkonfirmasi dengan Kapolsek Cilandak begitu ya? Iya, silakan, Helmi. Sebentar, baik, Davi. Ini karena kalau di Kapolsek saat ini sedang memberikan keterangan ke stasiun TV lain. Jadi mungkin setelah stasiun TV lain dia memberikan keterangan, baru kita bisa minta keterangan dari Kapolsek Cilandak, seperti itu, Davi. Baik, Helmi, kami melihat evakuasi puing-puing dari tembok dilakukan secara manual. Apakah tidak ada mungkin alat berat yang ikut membantu mengevakuasi puing-puing atau terkendala akses masuk di sana? Iya, Davi, betul sekali. Memang karena posisi sekolah MTS 9 ini berada di lingkungan yang cukup padat begitu. Jadi dan saat ini di sekitar area lokasi akses jalan menuju sekolah itu memang saat ini dipadati warga begitu, dan juga beberapa kendaraan operasional dari dinas-dinas terkait yang memang saat ini sudah terjunkan di lokasi begitu, David. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
aksi solidaritas ribuan supporter Sriwijaya FC. Siswa sekolah dasar belajar di teras. Gurihnya babat bakar khas rempah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel. Akhir pekan, edisi hari ini Sabtu 9 Oktober 2022. Bersama saya, Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa, aksi solidaritas atas tragedi Kanjuruhan. 2.000 lebih supporter Sriwijaya FC menggelar doa bersama di Palembang. Doa bersama juga diikuti TNI, Polri, serta ulama. Doa bersama dipimpin ulama bersama TNI Polri. Ribuan supporter Sriwijaya FC yang hadir menyampaikan bela sungkawa atas tragedi Kanjuruhan. Kejadian tersebut menyisakan duka bagi supporter sepak bola tanah air, tak terkecuali supporter Sriwijaya FC. Sebagai aksi solidaritas, 2.000 lebih supporter Sriwijaya FC yang tergabung dalam Ultras Palembang, Singamania, dan Sriwijaya Mania bersimpati menggelar doa bersama yang diiringi dengan menyalakan lampu serentak di lapangan sepak bola Komplek Pakri Senin malam. Kusoi, salah satu perwakilan supporter Sriwijaya FC, menjelaskan, berkaca dari tragedi Kanjuruhan, supporter Sriwijaya FC memastikan akan tertib di setiap pertandingan sepak bola yang digelar di Palembang dan berharap agar Liga Indonesia tetap berjalan. Bagi kami sudah humanis dan kami akan bersinergi selamanya. Kami juga berharap kepada FIFA ataupun PSSI, Liga tetap berjalan dan kami mendukung proses hukum ke depan. Aksi solidaritas yang mendapat dukungan serta pengawalan TNI Polri berlangsung damai. Ini salah satu bukti adanya persatuan menjaga keamanan bersama, apalagi tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, salah satunya di kota Palembang. Tentunya menyimak dari peristiwa ini juga kembali dan beberapa kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ini menjadi satu evaluasi perbaikan untuk kita dan juga mengingatkan pada masyarakat kita, para pecinta sepak bola, supporter yang memang juga nanti akan hadir dalam event-event tadi untuk lebih memelihara masalah keamanan, ketertiban dalam pelaksanaan pertandingan. Usai aksi solidaritas, para supporter Sriwijaya FC pulang dengan tertib mendapat pengawalan dari kepolisian. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan warga Musi Banyuasin melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumsel. Aksi warga ini akibat banyaknya jalan rusak dampak angkutan batubara yang melintas. Akibat rusaknya jalan dampak dari angkutan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin, puluhan perwakilan warga, pemuda, dan masyarakat Musi Banyuasin melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sumatera Selatan Jumat siang lalu. Rusaknya jalan penghubung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin seperti di Kecamatan Sangadesa, Babatoman, Lawang Wetan, Sekayu, Lais, Keluang, dan Babat Supat merupakan tanggung jawab pemerintah Sumatera Selatan untuk melakukan tindakan dan perbaikan jalan tersebut. Bahkan jalan juga rusak di ibu kota kabupaten, yakni Sekayu. Diketahui hingga saat ini padahal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen bahwa perusahaan batubara tidak diperbolehkan menggunakan jalan umum dan telah dibangun beberapa jalur khusus angkutan batubara. Masyarakat dan mahasiswa menyampaikan tuntutan agar angkutan batubara dikaji dan dilakukan pemeriksaan ke lapangan dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Meminta kepada gubernur untuk berkoordinasi, memanggil, perlu panggil pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, panggil. Ada apa? Mereka lebih tahu wilayah, mereka lebih paham kondisi di lokasi tersebut kan. Langkah selanjutnya apa nih Kak? Langkah selanjutnya kami akan hari ini, jika hari ini kami tunggu, kalau dalam 1 minggu ini tidak ada reaksi dari gubernur terhadap jalan batubara ini, jalan khusus batubara dan angkat yang menggunakan jalan umum ini, kami akan syuting di jalan. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang sudah sangat perhatian terhadap kondisi di Sumsel ini khususnya, karena dengan mata adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian kami jadi tahu apa yang terjadi di
belahan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu kami sangat berterima kasih telah mendapatkan tuntutan dari rekan-rekan sekalian. Aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa akan kembali dilakukan terus-menerus apabila pemerintah tidak segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya melakukan unjuk rasa, warga dan mahasiswa Musi Banyuasin kembali mendatangi kantor DPRD Sumsel. Kali ini warga dan mahasiswa mendesak DPRD agar mendorong Gubernur Sumatera Selatan turun untuk melihat kondisi real jalan rusak di Kabupaten Musi Banyuasin. Masyarakat dan mahasiswa Musi Banyuasin yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Musi Banyuasin atau GERAM bersama Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Musi Banyuasin atau ALARAM diterima Komisi 4 DPRD Sumsel di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kedatangan masyarakat dan mahasiswa ini menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu. Masyarakat dan mahasiswa mendesak agar gubernur turun ke Musi Banyuasin untuk meninjau jalan yang rusak. Kedatangan gubernur ke Tanah Bumi Serasan Sekate dinilai obat ampuh untuk memperbaiki jalan yang rusak. Kerusakan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin akibat angkutan batubara perusahaan mengganggu arus lalu lintas dan pergerakan perekonomian masyarakat yang terjadi berlarut-larut. Tambal sulam yang dilakukan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 5 Sumatera terkesan menghamburkan uang negara. Berselang beberapa bulan jalan kembali rusak dan berlubang. Mungkin solusi yang kita ambil dalam waktu dekat, mungkin kita akan melihat ke bawah dan turun ya ke bawah. Tadi juga terkait permasalahan odol juga tadi kan di menyinggung itu, insya Allah menjadi solusi bagi kita semua untuk. Sudah 1 tahun menyampaikan perjuangan permasalahan jalan negara yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi kami mengharapkan Pak Gubernur Haji Hermanderu untuk sesegera mungkin turun ke Mubah. Baik memantau jalan provinsi, jalan negara, bahkan keberadaan perusahaan batubara. Masyarakat dan mahasiswa menegaskan akan melakukan unjuk rasa lebih besar dan aksi blokir jalan apabila pemerintah provinsi, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu tidak turun meninjau jalan di Musi Banyuasin. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Siswa sekolah dasar belajar di teras, informasinya sesaat lagi. Dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Ralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripa. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, your home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Pemirsa, puluhan siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Sungai Harapan di Desa Ulak Pacek, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin terpaksa belajar di teras sekolah tanpa alas lantaran tidak memiliki ruang kelas. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama mengingat anggaran Kabupaten Musi Banyuasin lebih dari 3 triliun. Beginilah potret pendidikan di wilayah Musi Banyuasin. Puluhan siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Sungai Harapan di Dusun 4 Desa Ulak Pacek Jaya, Kecamatan Lawang Wetan, terpaksa belajar di teras sekolah lantaran tidak memiliki ruang kelas. Sebelum pelajaran dimulai, siswa dan siswi membersihkan debu yang mengotori lantai terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar tetap nyaman meski tanpa dipasang alas tempat duduk. Siswa-siswi ini duduk berbaris di lantai yang terasa dingin, namun semangat belajar mengajar tetap gigih. Kondisi ini berlangsung sudah bertahun lamanya. Pihak sekolah sudah seringkali melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan karena siswa kelas 2 tidak mempunyai ruang kelas untuk belajar mengajar. Namun hingga kini tidak ada tanggapan. Belajarnya di lantai nih. Susah tak? Susah tak? Susah ya? Dingin juga tak? Berapa lama kalau belajarnya di luar sini? Sejam, 2 jam? 3 jam. 3 jam. Wakil Kepala Sekolah membenarkan untuk ruang kelas 2 saat ini memang belum ada gedung. Kondisi ini sangat ironis mengingat anggaran Kabupaten Musi Banyuasin lebih dari 3 triliun. Kami itu sudah lama minta dibangun lokal, Pak. Dikarenakan kami itu kesian dengan anak-anak seperti ini. Selain dari lokal itu ada lagi? Perpustakaan. Yang itu yang wajib itu, Pak. Ya. Yang tidak layak itu kursi meja itu berapa lokal itu kan tidak layak lagi. Selain itu, pihak sekolah meminta fasilitas mobiler karena yang sudah ada tidak layak pakai, serta perbaikan lantai ruang sekolah. Diharapkan agar pemerintah dan dinas instansi terkait segera membangun satu ruang kelas dan membangun gedung perpustakaan di sekolah tersebut. Dari Musi Banyuasin, Eda Lestari, iNews melaporkan. Sejumlah guru SMK Negeri 3 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir nekat memanjat pagar sekolah karena ahli waris tanah memblokir jalan akibat sengketa lahan. Aksinya pun viral di media sosial.
Inilah aksi sejumlah guru SMK Negeri 3 Kayu Agung Ogan Kombring Ilir nekat memanjat pagar sekolah yang viral di media sosial. Para guru ini nekat memanjat pagar tersebut karena beginilah kondisi setelah lahan sekolah mereka berdiri di atas lahan yang bersengketa dengan ahli waris. Jalan untuk menuju sekolah SMK 3 ini semuanya diblokir oleh ahli waris dengan cara dipagar. Belum ada penyelesaian sengketa lahan membuat ahli waris tanah juga menanam pohon pisang di lokasi sekolah. Sejumlah penyelesaian menemui jalan buntu, sehingga ahli waris terus bertahan dan pendidikan di SMK 3 tersebut menjadi terganggu. Kita sudah mendengar informasi tersebut dan dari bidang Datun kita akan lebih insentif lagi, lebih berusaha keras lagi agar masalah hukum silahkan diselesaikan, tetapi masalah anak-anak untuk bersekolah kita akan bicarakan dengan ahli waris agar sekolah itu segera dapat dibuka kembali dan anak-anak kita bisa bersekolah. Ahli waris tanah akan terus melakukan aksi hingga Pemkab Oki memberikan kejelasan tanah mereka. Dari Ogan Kombring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ketua PWI Kabupaten Ogan Ilir melaporkan istri pejabat Ogan Ilir ke polisi. Pasalnya, terlapor diduga mengintimidasi dan mengancam profesi wartawan. Merasa diintimidasi dan diancam oleh salah seorang istri pejabat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, inisial L, Ketua PWI Ogan Ilir. Yasandi akhirnya menempuh jalur hukum. Yasandi melaporkan L ke polisi atas kasus dugaan intimidasi dan pengancaman. Selain itu, menurut Yasandi, L merupakan istri dari Camat Indralaya Selatan, sama sekali tidak ada etikat baik sebelumnya yang bersangkutan telah berjanji mau meminta maaf dan akan hadir di kantor PWI Kabupaten Ogan Ilir. Ternyata L tidak menepati janji. Setelah 2 jam ditunggu, yang bersangkutan tak kunjung datang, justru memberi kabar yang isinya ancaman akan terjadi sesuatu. Rekan-rekan jurnalis yang tergabung di PWI merasa dipermainkan. Alhasil Ketua PWI pun didampingi Dewan Penasehat dan pengurus PWI lainnya melaporkan ke Polres Ogan Ilir untuk ditindaklanjuti. Pengurus PWI, termasuk Dewan Penasehat, ya Pak Haji Sarifudin, Haji Iklim Cahya, dan ya Prudin sebagai kuasa hukum kami, serta Dewan Penasehat Pak Gusti Ali. Kami menunggu selama 2 jam, tapi itikat baik itu tidak pernah ada. Bahkan dia mengirimkan salah satu SMS ke rekan kita media bahwa akan terjadi sesuatu besok hari. Dalam hal memberikan klarifikasi, tanggapan ataupun meminta maaf itu jangan terkesan main-main. Jadi rekan-rekan wartawan yang ada di sini kan menunggu puluhan wartawan di sini kan menunggu kedatangan beliau. Ternyata ditunggu dengan berbagai macam alasan, kesimpulannya sampai saat ini tidak hadir. Polisi diminta untuk segera memanggil dan memeriksa L sebagai efek jerah. Jangan sampai melecehkan profesi wartawan karena wartawan bertugas berdasarkan undang-undang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi gurihnya babat bakar khas rempah Minang. Tetaplah di iNews Sumsel akhir pekan. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, kemenangan atas PSKC Cimahi dengan skor 0-1 di Stadion Sijalak Harupat Bandung membawa Sriwijaya FC naik peringkat ketiga klasmen sementara pada babak penyisihan putaran pertama grup wilayah Barat Liga 2. Kemenangan di laga ke-6 sangat membantu Laskar Wongkito yang kini mengantongi poin 11 untuk menempel pemuncak klasemen PSMS Medan yang mengantongi poin 16 dan runner-up sementara Karo United FC yang mengantongi poin 12. Karo United FC masih mampu bertahan di runner-up klasemen sementara berkat mengalahkan tuan rumah PSPS Riau dengan skor 0-1. Sedangkan partai pertandingan lainnya Persiraja Banda Aceh berhasil memetik kemenangan atas Perserang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Amirul Mukminin di menit ke-88 akhirnya berhasil membawa kemenangan Sriwijaya FC pada laga ke-6 menundukkan PSKC Cimahi di stadion di Jalan Harupat Bandung pada babak penyisihan putaran pertama grup wilayah Barat Liga 2. Alhamdulillah, poin ini perjuangan sangat militan yang kita kita menunjukkan jiwa kita sebagai petarung sejati walaupun gol di menit terakhir tapi itu merupakan hasil bagi tim kita yang sekarang sedang berjuang untuk naik ke papan atas. Pertandingan yang agak sulit, kita ketahui pertandingan tadi PSKC Cimahi yang bagus, PSMDK yang bagus. Sriwijaya FC yang berusaha mengejar target posisi 2 besar masih menyisakan 2 laga sisa, yakni jadwalnya Sriwijaya FC versus PSPS Riau Sabtu Oktober pukul 15.30. Bumi Sriwijaya Palembang diputarkan pertama ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mungkin kalian sering menjumpa babat pada beberapa rumah makan. Nah, tapi kali ini di salah satu rumah makan yang ada di kota Palembang memberikan inovasi baru, babat bakar dengan lumuran rempah-rempah khas Minang. Anda penasaran bagaimana cita rasanya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di tengah banyaknya kuliner menguasai pangsa pasar Indonesia, para pengusaha kuliner pun dituntut untuk terus berinovasi. Nah, kali ini di salah satu rumah makan Minang di kota Palembang berinovasi dengan menjadikan babat bakar sebagai menu andalan mereka. Membuat babat bakar ternyata tidaklah sulit. Pertama kita harus mempersiapkan jahe, laos, kunyit, bawang merah dan bawang putih, kemudian dihaluskan serta santan.
Siapkan sedikit minyak yang telah dipanaskan di wajan, lalu masukkan seluruh bumbu yang telah dihaluskan dan dimasukkan santan secukupnya. Tambahkan sedikit penyedap, lalu diamkan sampai aromanya benar-benar terasa. Kemudian masukkan babat pilihan yang telah dicuci bersih. Tunggu sampai bumbu benar-benar meresap ke dalam babat, lalu diangkat, kemudian dibakar. Jadi resep ini kita hasil dari inovasi kita, karena kita sekeluarga hobi kuliner. Jadi saya coba, karena saya buka rumah makan, jadi saya coba untuk membuat kuliner ini, membuat babat bakar ini menjadi salah satu menu andalan untuk rumah makan ini. Sunia, salah satu pecinta babat bakar di Dapur Neka, menyatakan babat bakar ini merupakan menu terenak yang pernah ia rasakan. Aroma serta bumbunya sangat terasa di lidah. Sunia menempatkan dirinya sebagai pelanggan tetap babat bakar yang ada di Dapur Neka, Jalan Mayor Salim Batubara, Lorong Nurul Huda, Kelurahan Sekip, Jaya, Palembang. Babat bakar salah satu menu favorit kita setiap kesini, karena udah sering juga pesen, dan karena adanya cuma 1 minggu jadi termasuk menu spesial, Kak. Rasanya babat ini beda dari babat lain karena bumbunya itu benar-benar berasa dan juga lembut, Kak. Beda banget dari babat lain. Nah, para pecinta kuliner, babat bakar ini sangat recommended menemani santap siang Anda. Cukup dengan merogoh kocek Rp20.000, Anda bisa menikmati lezatnya babat bakar khas Minang yang kaya akan rempah ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.